Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta sehidup sesurga. Wahai sobat, ada sebuah kisah menarik tentang rumah tangga Rasulullah SAW bersama Aisyah. Kita tahu bahwa Aisyah adalah istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah bersama para sahabatnya, para sahabatnya tersebut bertamu di rumah Rasulullah, sedang berdiskusi, bercengkrama. Tiba-tiba terdengarlah suara piring pecah. Kaget tentu kaget apa yang terjadi. Namun ternyata Aisyah, istri Rasulullah, telah menerima tamu dari pembantu Zainab. Zainab adalah salah satu istri Rasulullah yang lain. Pembantu Zainab ini mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Aisyah merasa cemburu karena pada hari itu adalah hari jadwal Rasulullah bersama beliau. Dia cemburu karena Zainab mengantarkan makanan lewat pembantunya. Akhirnya pecahlah piring itu. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah bangkit, terus dia menguti makanan tersebut, dibawa ke para tamu. Rasulullah dengan tenangnya mengatakan kepada para sahabat, ibumu sedang cemburu. Tidak ada kata marah, tidak ada rasa jengkel atau merasa harga dirinya direndahkan di hadapan para sahabatnya pada saat itu. Subhanallah, itulah Rasulullah SAW. Ketika melihat Aisyah yang cemburu dengan beliau, Terus apa yang kita lakukan sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, ketika kita cemburu dengan suami kita? Cemburu itu bukan saja kepada wanita tetapi kepada hal-hal yang lain. Bisa jadi pada saat mungkin suami kita perhatian dengan dengan pekerjaannya sehingga melupakan kita lebih lama bersama HP-nya atau laptopnya atau hal-hal yang lain yang tentunya membuat perasaan kita merasa kurang nyaman, bahkan membuat diri kita merasa bahwa diri kita ternyata tersakiti Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang istri pada saat perasaan kita seperti itu? Cobalah yang pertama untuk berpikir jernih, tidak membuat asumsi sendiri apakah yang kita lakukan ini benar atau tidak. Karena ketika kita cemburu, itu akan merefleksikan tubuh kita itu berubah. Bisa kadang mudah untuk flu, sakit atau pusing, atau perut tidak enak badan terasa lemas Itulah akibat dari rasa cemburu yang kita ada dalam diri kita Nah, kalau kita sudah merasa tenang, kita berpikir jernih, maka yang terjadi insya Allah tidak sampai kita terjadi perubahan fisik yang tidak baik dalam diri kita. Terus yang kedua, coba kita melakukan aktivitas fisik. Bisa senam, bisa jalan-jalan, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain yang mengeluarkan tenaga. Karena cemburu itu membuat tenaga kita berlebih Dengan aktivitas fisik, dengan kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan energi, ini insya Allah memberikan energi positif dalam diri kita. Yang ketiga, coba kita menulis.
menulis di kertas ya dengan tulisan tangan, meluapkan perasaan, emosi yang ada di hati dan pikiran kita. Ini membuat menjadi ringan, membuat menjadi plong gitu ya, karena sudah terungkapkan lewat tulisan-tulisan ini. Secara psikologis, ketika kita meluapkan secara tulisan ya, terutama tulisan tangan, ini akan berpengaruh kepada 5 indera gitu ya, yang ada dalam diri kita gitu ya, dan pengaruhnya itu positif, bahkan kesehatan menjadi lebih baik. Yang terakhir, setelah kita sudah merenung ya sejenak, setelah kita sudah melakukan aktivitas fisik, sudah meluapkan dalam tulisan, kita merasa agak nyaman, coba berbicara dengan suami kita, berbicara dengan pasangan kita. Apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita ungkapkan gitu ya, mengganggu tentang yang dilakukan oleh suami kita. Mungkin kita merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukannya gitu. Itulah sobat, 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita cemburu kepada pasangan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.